geng, kembali lagi ke channel gua, channel yang membahas tentang review barang-barang yang ada di rumah. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang alat pencukur untuk yang ada di rumah gua, teman-teman. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi, untuk teman-teman yang sekarang ngerasa bahwa perlu alat cukur ya, misalnya punya jenggot ataupun kumis yang harus dicukur setiap harinya, harus di-maintain setiap harinya, kita udah nggak mungkin pakai alat yang kayak gini, teman-teman ya. Ini terlalu old school banget, dan menurut gua ya terlalu habisin duit banyak lah, karena ini harus ganti per berapa kali pakai ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai kayak gini ya udah ketinggalan zaman lah ya. Dan tapi sebenarnya kalau menurut gua pakai ini juga masih worth it, karena ternyata ini bersih banget ya kalau menurut gua pakai kayak gini. Cuma kalau misalnya kalian pakai maintenance yang sering-sering kayak harus cukur 2 hari sekali ataupun sehari sekali, lebih baik jangan pakai gini ya, biar lebih hemat lah untuk di kantong kalian, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, kita bakal ngasih lihat dari beberapa tipe cukuran. Ini ada clipper, ada shaver, dan juga ada trimmer, teman-teman. Nah, untuk yang lebih expert bisa komen di kolom komentar ya, teman-teman ya. Siapa tahu ada yang salah dari apa yang ada di video ini, teman-teman. Oke, yang pertama ini ada dari clipper, teman-teman, dari Keme ya. Jadi ya, untuk teman-teman yang minat sama alat cukur yang ada di video ini, kalian bisa cek di link deskripsi ya, teman-teman ya. Udah gua masukin di link deskripsi. Nah, ini clippernya dari Keme. Nah, ini nanti biasanya untuk kalian potong rambut ya, teman-teman ya. Jadi jarang yang pakai untuk jenggot, teman-teman. Jadi biasanya ini untuk potong rambut, dan biasa ukurannya lebih gede ya, teman-teman. Ini. Nah, nanti dia bentukannya pakai kayak gini, teman-teman. Ini emang nggak perlu pakai casan ya, teman-teman. Cuma karena udah pemakaian sering, jadi karena udah sering gua pakai, dia baterainya rada ngedrop, jadi harus menggunakan casan kayak gini, teman-teman. Nah, nanti lubangnya kayak gini ataupun casannya kayak gini. Nah, nanti lubangnya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian untuk jenggot atau kumis, kalian bisa pakai ini, teman-teman. Ini sama dari Keme. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya trimmer, teman-teman. Ini bentuknya kayak gini, bagus ya. Nah, kalau kalian minat ada di link deskripsi ya, teman-teman. Nah, ini lebih kecil. Nah, kenapa kita nggak pakai ini aja? Sebenarnya bisa ini untuk kumis, teman-teman, ataupun untuk jenggot ya. Cuma karena di ukurannya lebih gede dan nggak praktis, jadi lebih gua saranin pakai yang kayak gini ya, teman-teman, ataupun trimmer, teman-teman. Nah, ini kenapa ini nggak dipakai untuk rambut? Ini biasa juga bisa dipakai untuk rambut, teman-teman, khususnya yang mau di model yang emang detailing ya, teman-teman. Nah, kalau ini emang nggak bisa untuk detailing karena terlalu besar menurut gua ya. Nah, ini biasa pakai detailing yang lebih kecil ataupun yang lebih rumit, dia menggunakan trimmer ini, teman-teman. Dan kalau kalian dicukur rambut pasti tahu ya, pasti sering menggunakan antara clipper dan juga trimmer, teman-teman. Nah, kayak gitu aja kalau misalnya bedanya, dan ini powernya lebih kuat, teman-teman. Jadi kalau untuk potong rambut, apalagi rambut yang sedikit gimbal ataupun susah dipotong, pakai ini lebih bisa worth it lah ya gitu, teman-teman, dibandingin pakai yang trimmer ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa pengen botak licin ataupun pengen lebih bersih untuk nyukur jenggot dan juga nyukur kumis, kalian bisa pakai ini, teman-teman. Ini dari Keme juga. Dia ini nih ada harganya, masih ada ya, 155.000. Nah, kalau misalnya kalian beli di online shop ini bakal lebih murah, dan gua masukin di link deskripsi ya, teman-teman. Bentukannya gini, simple, teman-teman. Nah, ini bedanya sama yang ini. Ini kalau dilihat dari mata pisaunya, teman-teman, ini hampir sama ya. Jadi mata pisaunya hampir sama. Cuma kalau yang ini emang berbeda dia. Bentuknya bulat, dan di sini nih. Ini bagian yang motongnya nanti di sini, dan ini bakal lebih halus dan lebih kinclong lah kalau dipakai. Menggunakan trimmer dan clipper kalau untuk jenggot sama untuk kumis ini nggak worth it, teman-teman. Kenapa? Karena ini nggak bakal sampai habis, nggak bakal gundul mau kalian pakai yang paling kosong ataupun nggak pakai yang kayak gini-gini, add-in gini, teman-teman. Tetap aja kalian nggak bakal bisa sampai habis gitu ya kalau cuma pakai kayak gini doang. Makanya gue beli ini, namanya shaver, teman-teman. Nah, ini untuk ngerapihin ataupun ngelicinin gitu ya. Dan ini lebih ya enak banget lah, teman-teman, dipakai untuk ngelicinin. Tapi yang kayak gini nggak bisa kalian pakai kalau rambut kalian ataupun di bagian kumis ataupun jenggot kalian lagi panjang, teman-teman. Karena ini bakal, kalau kita istilah katanya ya, kejambak lah, teman-teman, kalau pakai gini. Jadi emang harus rambutnya kecil-kecil dulu ya, 1 cm ataupun setengah senti, baru bisa pakai yang kayak gini ya, teman-teman.
Oke, jadi apa aja sih paketan yang bisa kita dapetin? Seperti biasa dapat ini ya teman-teman. Ini adalah untuk pembersih. Jadi ini yang bekas dipakai ini ya. Sengaja gua nggak bersihin karena untuk ngeliatin nih. Nih, ini untuk ngebersihin. Jadi setiap pembeliannya pasti dapat kayak gini teman-teman. Nih ya tuh. Kelihatan nih. Belum fokus. Nah, inilah ya nih teman-teman. Dia ngebersihin ya tuh. Teman-teman. Nah, sorry. Nah, ya kan? Dia ngebersihin teman-teman. Tuh. Ini bagus banget. Jadi kalau emang kalian habis make untuk di jenggot atau di rambut, kalian langsung bersihin aja pakai ini. Oke, jadi fungsinya seperti itu ya. Nanti pasti dapat kalau kalian pembelian tipe apapun ya. Tapi kalau saver sih jarang-jarang ya dapat kayak gini ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah yang kalian dapetin dari paket pembeliannya adalah oli teman-teman. Nah, ini oli itu salah satu yang penting. Ini sampai habis ya teman-teman. Jadi kalau kalian mikir olinya nggak penting, oli untuk apa sih sebenarnya kalau udah kita beli? Itu salah besar teman-teman. Karena kalau ini nggak dikasih oli, ini kan besi sama besi ya teman-teman ya. Jadi dia motongnya pakai besi, ada muter jalan gitu. Nih ya, contohnya ya. Gak kelihatan soalnya ini dia apa namanya? Tuh getar ya teman-teman. Nih. Nah, besi sama besi ini bakal nimbulin panas teman-teman. Nah, kalau nggak dilumasi sama oli ataupun ya olinya ini teman-teman, ini bakal panas dan sakit lah kalau kalian make gitu ya teman-teman. Nah gitu tuh getarnya ya teman-teman. Lihat kan? Nah getaran ini kalau misalnya dia nggak dilumasi sama oli, ini bakal panas dan juga bakal sakit teman-teman. Gitu. Jadi ini penting banget olinya ya. Dan kalau misalnya habis, banyak sih yang jualan oli-oli untuk alat cukur ya. Kalian tinggal cek aja. Nah kalau misalnya mau, nanti coba gua masukin di link deskripsinya ya teman-teman. Nah kalau yang bagian ini, yang clipper sama trimmer ini teman-teman, dia ini dapatnya nggak kayak gini cas besar, tapi dia dapatnya cuma kayak gini. Ini adalah dia masukin ke casan HP kalian biasa, ujungnya nih teman-teman ke USB, baru ke ini teman-teman, ini Type C ya, tuh langsung masukin ke sini, sama-sama Type C. Jadi mudah dan gampang teman-teman. Kalian nggak usah buat bawa kepala charger lebih, cukup pakai satu kepala charger, nanti kalian bisa ngecas saja. Nah yang ini teman-teman, spesialnya adalah dia baterainya gini teman-teman. Nah ini casannya beda juga. Nah ini gak gua masukin ya, casannya ada di tempat yang satu lagi. Nah ini bentuknya baterai kayak gini. Nanti masukin ke casannya, casan yang kalau kalian nge-vape atau apa, dia nanti dicas langsung dijepit gini terus masukin ke casannya gitu. Kalau misalnya yang kalian sering nge-vape ya pasti tahu lah ya, baterai kayak gini terus ngecasannya juga pasti punya banyak lah. Nih kayak gini doang. Nah jadi gampang, sama-sama mudah, simple ya. Jadi beda-beda dapat casannya. Yang satu dia pakai kayak gini, USB tipe C. Yang satu ini pakai kayak casan untuk vape ataupun untuk baterai-baterai yang kayak tadi. Nah yang ini pakai casan ya manual ya kayak gini ya, yang biasa kita pakai untuk di barang-barang elektronik lainnya ya. Oke, terus dapat apa lagi sih? Kalau saver ini nggak dapat apa-apa teman-teman, jujur ya. Udah cukup kayak tadi barang-barangnya, karena dia emang nggak terlalu pakai kayak etin kayak gini ya, atau tambahan-tambahan. Sedangkan kalau kayak gini dia dapat di clipper ini ada yang ukurannya 12 mili, terus ada yang ukurannya 9 mili teman-teman, terus ada yang ukurannya 6 mili. Jadi ada beberapa macam ukuran, nanti bakal kalian sesuaiin sama panjang rambutnya. Contoh gini ya, nih kalau kalian pakai ini ya, rambut yang kalian potong ini bakal semakin sedikit teman-teman dibandingin pakai yang dua ini ya. Oke. Nah kalau yang kecil ini ataupun trimmernya, sorry ini clippernya tadi ya, ini trimmernya. Untuk trimmer ini sama dapat juga teman-teman. Dia ini kalau ini bawaan, ini untuk save aja biar nggak motong. Ini nggak ada apa-apanya, cuma nahan doang. Lalu dapat ini adalah 4 mili ya teman-teman, tuh 4 mili. Lalu ini untuk 3 mili. Terus ini untuk berapa ini? 4 mili juga ini. Oh ini beda ya. Ini beda, gue dapat yang lain ya. Pokoknya dia cuma ada 4 mili sama 3 mili teman-teman. Karena nggak bisa
kayak gini ya, lebih detail lagi ataupun cuma lebih dikit. Jadi emang punya keunggulannya masing-masing. Biasanya ini hapusin sampai yang gundul banget ataupun yang tipis banget, nggak bisa untuk yang gondrong. Kalau ini bisa sampai untuk yang gondrong-gondrong teman-teman. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Dan kalau misalnya gua pribadi, yang kalau misalnya kalian cuma pakai untuk cukur jenggot ataupun kumis, ya gua pikir ini cocok ya, dua ini aja cocok. Kalau misalnya kalian emang gak suka botak ataupun gundul di bagian kumis atau jenggotnya, kalian cukup pakai ini aja teman-teman. Kalian cukup pakai clipper aja kalian cukup pakai trimmer aja teman-teman. Cuma kalau kalian emang pengen detail ataupun lebih kinclong, kalian harus pakai shavernya. Nah, kita langsung coba aja. Kebetulan gue lagi manjangin jenggot juga. Nah, kita langsung dicoba di jenggot gue. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita langsung tes kayak gini ya. Ini ada mic di sini biar nggak kehalangan. Jadi kita rada sampingin. Yang pertama kita mau pakai ini, kayaknya nggak perlu kita pakai ya. Kalau kita untuk jenggot sama kumis, kita cukup pakai yang ini aja teman-teman, yang bagian trimmer aja. Jadi gampang banget, tinggal dinyalain. Jadi tombolnya bagian bawah sini kita nyalain. Nah, tergantung nih, kita langsung coba aja pakai yang mili-milian tadi ya teman-teman. Coba kita matiin dulu. Terus kita masukin yang, kita coba 4 mili lah ya. Ya 4 mili. Nah, nanti gini sistemnya gampang banget ya. Tuh. Nah, kita langsung coba aja ya teman-teman. Kayak gini. Tuh. Gak kepotong teman-teman, karena emang jenggot gue ini nggak panjang, jadi ya kita lepas aja. Jadi cuma berarti artinya kepake ya tadi. Jadi kepake untuk ngelindungin bahwa biar ini sesuai dengan ukurannya, yaitu 4 mili teman-teman ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Ini yang nggak pakai pelindung sama sekali. Ini bunyinya gini. Kalau mau dengar. Nah, kita langsung aja teman-teman. Nah, teman-teman ya, bersih ya. Nah, kita coba lihat nih, kita deketin. Nah, itu kan tadi masih ada ya teman-teman ya, kayak masih ada rambut-rambut kecilnya teman-teman. Jadi masih nggak licin ya. Nah, kita langsung aja pakai alat yang satu ini, yaitu shavernya teman-teman. Tuh dengar suaranya. Gitu ya suaranya ya. Jadi langsung aja kita pakai. Nah, ini tombol juga sama, kecil yang putih ini tinggal ditekan langsung kita pakai itu. Jadi sistemnya pakainya pelan-pelan aja teman-teman. Terus naikin ke atas atau ke bawah. Karena kalau terlalu kenceng nanti ada yang kalau kita bilang tadi istilahnya kejambak lah ya. Nah, dan lebih halus aja kalau misalnya kalian pelan-pelan gitu ya. Tuh.
Nah, kalau merah-merah gini artinya baterainya habis. Nah, tadi gue sedikit ngerasa sakit teman-teman. Kenapa? Karena emang baterainya habis. Jadi kalau kayak gini, kalian usahakan jangan sampai habis baterai ya teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya habis baterai kayak yang ini ataupun bagian primer, sakit teman-teman. Karena pisaunya kan dia kalau misalnya motong itu, pisaunya harus cepat teman-teman. Kalau misalnya dia pisaunya nggak cepet, itu bakal perih banget rasanya di bagian dagunya ataupun bagian yang kita cukur ya. Jadi usahakan pastikan ininya dayanya penuh, dan juga yang ini juga tadi dayanya penuh, biar kalau kalian pakai itu nggak sakit. Nah itu aja teman-teman, sama yang tadi ya, pakai ini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa panas, dilumasi, kalau nggak ya bakal sakit lah teman-teman gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau kalian pengen beli sama yang kayak gua ataupun alat-alat untuk cukur tadi, bisa cek di link deskripsi teman-teman. Dan misalnya kalau teman-teman mau nanya sesuatu, kalian cek di kolom komentar ataupun ketik di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan juga bisa subscribe channel ini. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.